Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa nahana anil mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Amma ba'd. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Ada sebuah kata-kata bening dari para ulama yang senantiasa berteman di keheningan. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Tapi mari kita mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Mengapa harus demikian? Sebab hadirin, setiap kita tengah berjalan menuju kematian kita masing-masing. Kabar buruknya, kematian itu misterius. Kematian kadang tidak ada hubungan dengan usia. Kematian kadang tidak ada hubungan dengan penyakit. Kematian tidak ada hubungan dengan kecelakaan. Bahkan kematian tidak bisa kita logikakan dengan logika apapun. Lalu pertanyaannya, apakah teman terbaik kita di alam kematian nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila anak Adam wafat, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, doa anak yang soleh. Dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bisa kita menarik kesimpulan bahwa ada 3 teman terbaik kita di alam kematian nanti, di mana kita harus mati-matian untuk melakukannya. Teman terbaik yang pertama hadirin adalah sedekah jariyah. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga harta dengan sedekah jariyah? Jawaban para ulama, sebab sedekah jariyah adalah indikasi dari orang yang bertakwa. Ketika kita ihtida bil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran tentang manakah wujud konkret orang yang bertakwa itu, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata Allah, Al-Quran itu tidak ada keraguan. Ia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Indikasi orang yang bertakwa kita perhatikan. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kedua, wa yuqimunas shalah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga hartanya dengan infak. Pada Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, ketika Allah menegaskan wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Manakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni mereka yang menjaga hartanya dengan infak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berikutnya hadirin, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 1-5 Allah menegaskan, innamal mu'minun. Pertama, orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatum imana. Dan yang ketiga,
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Serta yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Lagi-lagi yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata ayat ini, indikasi orang yang beriman adalah orang yang menjaga hartanya dengan berinfak. Bahkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah menegaskan, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu kelak tinggal di taman-taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu dilayani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang yang bertakwa nanti di surga bukan lagi dilayani oleh bidadara dan bidadari, bukan lagi dilayani oleh malaikat Allah, tetapi langsung dilayani oleh Allah. Lalu manakah indikasi orang yang bertakwa yang kelak tinggal di taman surga dan dilayani oleh Allah? Kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yakni mereka yang pada hartanya ada hak untuk fakir miskin yang meminta-minta, dan ditunaikanlah pula haknya untuk fakir miskin yang tidak meminta-minta. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, infak dan sedekah yang kita tunaikan itu akan menjadi pelindung kita di alam mahsyar, di mana saat itu kita merasakan panas yang tiada tara, dan setiap kita akan berlindung pada infak dan sedekah yang kita tunaikan. Ada kata-kata bening kembali, harta yang kita makan pada ujungnya hanya akan menjadi kotoran. Harta yang kita wariskan kadang jadi rebutan dan menjadi sumber pertengkaran. Tetapi harta yang kita infakkan dan sedekahkan akan jadi teman terbaik kita di alam kematian. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, teman terbaik yang pertama di alam kematian adalah sedekah jariyah. Yang kedua, kata Rasulullah, teman terbaik kita di alam kematian nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Saya yakin hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini sudah memiliki ilmu. Tidak hanya itu, menempuh strata pendidikan yang terendah sampai strata pendidikan yang tertinggi. Tapi mari kita hadirkan pertanyaan dalam diri kita, sudahkah ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain? Ada kuantifikasi atau ukuran yang diberikan oleh para ulama, tanda ilmu kita bermanfaat dan ia akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Ketika ilmu yang kita miliki bisa memanusiakan manusia. Hadirin, manusia itu telah dilegalisasi oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Akan tetapi karena manusia seringkali mengikuti hawa nafsunya, maka kata Allah, banyak manusia mereka hatinya terkunci mati, matanya buta tertutup dari petunjuk Allah, telinganya tuli dari penjelasan Allah. Maka mereka yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Hadirin, ilmu kita disebut ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu yang bisa kita miliki bisa memanusiakan diri kita menjadi manusia dan memanusiakan saudara kita benar-benar menjadi manusia. Sebab seringkali hari ini di negeri ini, kata Allah, banyak mereka manusia yang berwujud kal an'am seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Yang kedua, ukuran ilmu kita bisa bermanfaat, kata para ulama, bisa dilihat apakah ilmu yang kita miliki bisa atau tidak membebaskan diri kita dari hegemoni musuh abadi, yakni setan laknatullah. Hadirin,
suatu ketika setan itu sesumbar di hadapan Allah, ya Rabb, karena aku ini telah dihukum sebagai makhluk yang tersesat, la akhudanna lahum siratal mustaqim, maka aku akan menggoda umat manusia supaya tidak berada pada jalanmu yang lurus. Maka wa ikhwanuhum yamudduna bil ghayyi, saudara-saudara setan dan kalangan jin dan manusia, mereka bahu membahu untuk menyesatkan hidup kita. Hadirin, dalam cengkeraman hawa nafsu, setan sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk taqarrub. Kita tidak bisa diberikan kebebasan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mohon maaf, setinggi apapun strata pendidikan kita, kalau ilmu yang kita miliki tidak memiliki kebebasan untuk taqarrub kepada Allah, maka tanda ilmu kita tidak bermanfaat. Dan alhamdulillah, serendah apapun pendidikan kita, kalau ilmu itu bisa bermanfaat, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa taqarrub, kita bisa bebas beribadah kepada Allah, maka tanda ilmu kita itu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah, adalah teman terbaik kedua kita di alam kematian nanti. Hadirin, para tamu Allah rahimakumullah, teman terbaik ketiga di alam kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah doa anak yang soleh. Dalam Al-Quran, anak itu diposisikan dalam 4 posisi. Pertama, di Al-Kahfi ayat 46, anak kita itu diposisikan sebagai zinatun. Anak kita diposisikan sebagai perhiasan indah kehidupan dunia. Yang kedua, anak kita itu diposisikan sebagai qurrat a'yun. Di Al-Furqan 74 yang sejatinya menjadi munajat harian kita, Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dalam posisi yang kedua ini, anak kita menempati posisi yang ideal, karena ia bukan sekedar menjadi perhiasan yang membimbangkan, tetapi menjadi sesuatu yang menenangkan, menyejukkan pandangan mata dan menyejukkan hati kita. Tetapi ada posisi yang berbahaya. Anak kita itu diposisikan oleh Allah sebagai fitnatun. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Kalau posisinya zinatun, tetapi dalam posisinya fitnatun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah, sungguh harta dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Banyak orang tua yang sehat jasmani dan rohani, tiba-tiba ia menjadi kesakitan karena perilaku anak. Banyak orang tua yang terhormat, tiba-tiba jatuh kehormatannya karena perilaku anak. Kalau anak sudah membuat orang tua yang sehat menjadi sakit, orang tua yang terhormat hilang kehormatannya, itu tanda anak kita menjadi fitnatun. Yang lebih bahaya, hadirin, anak kita itu oleh Allah diposisikan di At-Taghabun ayat 14, yakni diposisikan sebagai aduun, musuh, baik musuh di dunia maupun kita di alam akhirat nanti. Lalu pertanyaannya, manakah anak yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian? Kata para ulama, anak yang akan menjadi teman terbaik di alam kematian nanti adalah anak yang berposisi sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati kita pada saat kita memandangnya. Maka hadirin, bila hidup kita ingin mati-matian, mari kita mati-matian jaga anak kita untuk menjadi qurrata a'yun, jangan sampai menjadi fitnatun apalagi aduun. Kita tutup dengan doa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah masami'a qalbina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa 'amalan bi kitabika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.